Ya, halo anak-anak. Ketemu lagi bersama Mr. Danang. Kali ini saya akan memperjelas ruang lingkup yang dinamakan musik kontemporer. Mungkin kalian masih bingung, musik kontemporer itu seperti apa? Bagaimana kalian nanti bisa membuat konsep musik kontemporer itu seperti apa supaya kalian tidak salah dalam membuat karya seperti itu. Ya, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai kontemporer itu satu lingkup yang isinya adalah modernisme, avant-garde, dan postmodern. Ya, ada modernisme, ada avant-garde, dan ada postmodern yang sudah dimulai dari zaman klasik sebenarnya. Nah, kali ini untuk lebih jelas, saya tidak akan ngobrol sendiri, tapi saya akan ditemani seorang etnomusikolog. Beliau juga seorang pemain musik. Dia punya band etnik yang sangat luar biasa, pemain perkusi. Dia baru saja mengeluarkan album etniknya. Ya, kita akan ngobrol bersama uh, Levi Christopher. Ya, oke, siap ya, kita akan bahas tentang musik kontemporer. Halo Kak Levi. Halo Kak Halo, Levi. halo, selamat malam. Ya, Selamat malam, ya ini kebetulan Mister Dan. kita syutingnya malam ya anak-anak ya. Jadi ini bersama dengan Kak Levi ya. Kak Levi ini Halo, selamat kegiatannya malam. sekarang Kak Levi. Ya, Kegiatannya apa? Saat ini kegiatannya apa Kak Levi? oh, saat ini kegiatannya masih apa? Saya kalau sehari-hari ini apa berjualan alat musik gitu. Ya. Terus kalau ada proyek apa musik juga bersama Satwika gitu. Jadi itu proyek musik apa ya? Musik etnik. Jadi pop pop etnik itu bisa dibilang mix 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 genre bisa bilang gitu. Kita coba apa masuk juga di jalur industri tapi lewat musik etnik gitu. Ya, oke. Gitu Mas. Ini aku Iya. manggilnya sama Mas Danang. Ya, terserah aja nggak apa-apa. Tapi Iya. saya di sini sebagai guru ya aja. Oke, siap. Nggak apa-apa. Gitu Pak. Jadi Ini, jadi Bang, gimana Pak? ya, saya ini mungkin keresahan dari uh, para siswa nih, peserta didik, Mm-mm. kita memahami musik kontemporer. Nah, sebenarnya dari Mm-mm. sudut pandang etnomusikologi sendiri, musik kontemporer itu apa sih, Pak Levi? Oke. Kalau boleh apa sedikit sharing ya ini ya. Ya, Kalau tentang musik kontemporer, jadi dari apa namanya semangatnya dulu ya. Tujuannya itu sebenarnya kontemporer adalah musik kebaharuan sebenarnya. Gitu berkaitan dengan apa namanya riset-riset juga berkaitan dengan pengembangan musiknya sendiri gitu kontemporer. Jadi kontemporer itu sebenarnya ini lingkup besarnya. Jadi semangat kebaharuan sebenarnya kalau di dunia seni ya. Jadi ya, seni kontemporer itu kan ada musik, ada teater. Kalau ini kita bahas yang musiknya dulu ya Pak ya. ya, ya, Tentang musiknya ya. ya, Jadi kontemporer itu yaitu apa namanya keseluruhannya sebenarnya. Kalau boleh boleh disimpulkan seperti itu Pak. Jadi tentang tentang kebaharuan gitu. hmm. Seperti itu Pak. Jadi Jadi sebenarnya hmm, musik kontemporer ini sudah ini ya dimulai sejak lama ya sebenarnya ya. sebenarnya gitu Pak. Jadi kontemporer itu bicara tentang waktu. Jadi hari ini yang bisa misalnya pada tahun misalnya ya waktu di periodisasi musik itu kan kita belajar musik barat ada tentang periodisasi itu Pak. Ya, Ada Renaissance, ada Barok ya mungkin perpindahan-perpindahan itu ada masa kontemporernya Pak sebenarnya gitu. Ada riset kebaruannya sampai bisa merubah periodisasi ini gitu. hmm. Gitu. Jadi
kontemporer itu sebenarnya bisa jadi sebagai jembatan periodisasi kalau boleh dibilang loh Pak. Ya. Gitu. Kalau boleh dibilang seperti itu. Jadi di setiap periodisasi itu pasti ada masanya musik kontemporer ini muncul, terus diterima masyarakat, terus sampai jadi musik yang setelah diterima masyarakat jadi dihidupi di masyarakat, jadi jadi lumrah, terus mungkin bisa jadi budaya gitu, jadi budaya baru. Jadi kalau mau bilang tentang kontemporernya sendiri itu jadi tentang kebaruan itu sendiri gitu. Gitu. Jadi itu mungkin hari ini yang disebut musik baru, musik kontemporer, mungkin 30, 50 tahun, 100 tahun lagi mungkin bisa jadi budaya, malahan budaya musik baru gitu. Mungkin seperti itu sih kalau kontemporernya. Terus tadi Pak Danang kan juga menyinggung ya, di kontemporer itu kan ada tentang avant-garde, ada tentang isu modernisme, ada isu postmodernisme gitu ya Pak ya. Ya itu sebenarnya tiga poin itu sebenarnya satu kesatuan Pak. Ya, satu kesatuan. Jadi kalau dari kontemporer ada avant-garde, nanti ada berkembang lagi jadi modernisme. Nanti setelah modernisme ada postmodernisme. Nanti kita bedah satu persatu ya Pak. Jadi kita bedah mungkin mulainya dari avant-garde dulu nanti gitu Pak. Ya kalau ya seperti itu Pak. Jadi kalau menurut saya pribadi mungkin kalau kontemporer seperti itu gitu. Ya. Jadi di sini kita bisa tarik kesimpulan berarti kontemporer itu bisa jadi satu budaya musik yang belum lumrah gitu ya di masyarakat gitu ya. Ya bisa jadi karena itu kan sebagai jembatan ya, mungkin kalau misal ketemu hal baru kalau masih belum nyaman nih, masih kikuk gitu kan biasa. Nah itu mungkin titik kontemporernya itu di situ gitu. Nah nanti kita masuk nih bahas ke avant-garde-nya itu. Unsurnya apa saja kira-kira? Ya kalau yang berubah unsurnya apa saja? Mungkin dari tekstualnya atau kontekstualnya itu apa saja? Tekstual itu ya anak-anak ya. Betul, tekstual itu yang ada di dalam aturan musik seperti itu. Kira-kira apa yang berubah biasanya? Oke, jadi kalau bilang tentang apa yang berubah di kontemporer itu hampir 80%, 90% itu konteks dan tekstualnya. Konteks itu bicara tentang idenya ya. Bicara tentang idenya, kalau tekstual itu bicara tentang actionnya. Jadi bermusiknya itu tekstualnya. Jadi pemilihan aransemennya, pemilihan garapnya itu masuknya di tekstual. Nah, di kontemporer ini sendiri yang berubah itu, yang berkembang ya kalau boleh disebut ya. Yang berkembang itu nanti di konteksnya dan di tekstualnya juga. Kalau di konteksnya sendiri kan bicara tentang pengembang inovasi di ilmu musiknya gitu. Misal pengembangan di aransemen, jadi bentuk lagu itu misal lumrahnya di sini masih pakai lagu biramanya 4/4, terus ada yang eksperimen coba pakai 7/8, coba pakai 11/8 gitu. Terus kalau mungkin itu dari birama, kalau nadanya mungkin kalau sing model do re mi fa sol la si do udah biasa gitu. Nanti kita coba pakai pengembangannya yang lain, terus pemilihan jadi ya itu banyak yang berubah nanti. Nah nanti
kalau bicara tentang garapnya, kita nanti masuk ke periodenya tentang avant-garde-nya gitu. Di avant-garde nanti itu banyak sekali yang diulas. Maksudnya avant-garde ini kan kayak apa ya, actionnya dari kontemporer gitu. Gitu Pak. Ya, oke. Jadi yang kalau ditanya yang berubah apa, itu yang berkembang apa, bisa jadi 80% Pak. 80%, 90% berkembang mulai dari ide musikalnya, mulai dari apa pemilihan instrumennya gitu, terus pemilihan apa namanya, pemilihan garap aransemennya gitu bisa berkembang gitu. Nanti aku coba kasih beberapa contoh aja, nanti bisa di teman-teman nanti bisa mungkin bisa share search di YouTube atau di ini ya apa di Google ya nanti apa beberapa referensi gitu. Itu. Iya, oke. Jadi Seperti itu, Pak. bisa jadi menggunakan unsur yang sudah ada, bisa jadi unsurnya baru ya, Pak. Bisa jadi unsurnya Betul. baru yang baru ada Betul, saat Pak. ini. Ya, artinya ketika kita Betul. berbicara di zaman barok dan zaman klasik itu kan sudah berbeda secara emosi, secara apa harmonik seperti itu ya. Ya, mungkin itu yang dikatakan perubahan mungkin itu ya. Betul. Nah, Betul, Pak. jadi teman-teman nanti juga bisa ketika membuat satu karya musik kontemporer ini bisa jadi menggunakan harmonik yang sudah ada, bisa jadi juga membuat harmonik yang baru seperti itu ya, Kak Levi ya. Betul. Jadi kalau boleh aku nambahin dikit ya, sebenarnya berangkatnya ini dari konsep dulu kalau mau bikin musik kontemporer. Jadi berangkatnya dari ide pesan yang akan disampaikan. Jadi mau itu berangkatnya dari inovasi musik boleh, inovasi organologi boleh, terus inovasi apa kritik sampai kritik musik itu bisa jadi gitu. Jadi berangkat dulu dari konsep. Ini mau cerita tentang apa nih musik kontemporer nih. Misal contoh kita mau bicara tentang apa kebaharuan ini organologi, kita ciptain alat musik baru nih gitu. Ya pakai bahan apa yang dianggap tidak lazim di industri musik gitu. Itu bisa masuk. Nanti berangkatnya dari itu. Misal contoh kayak wayang sampah, boleh sebut ya? Boleh sebut namanya ya. Nah, misalnya kayak wayang sampah. Nah, misalnya kayak wayang sampah itu make alat-alat musik dari sampah-sampah itu. Misal kaca-kaca itu dilaras itu di stem ya teman-teman. Di stem do re mi fa sol la si do gitu. Terus itu enggak sekedar musiknya sendiri, enggak sekedar organologi alat musiknya sendiri. Tapi itu di belakang itu ada pesan yang akan disampaikan. Misal kayak apa namanya? Recycle itu apa namanya? Daur ulang. Nah, kayak gitu ada pesan-pesan walaupun ini udah sampai ke tempat pembuangan sampah itu misi bisa diolah nih jadi alat musik gitu. Jadi ada misi atau pesan di balik itu gitu. Yang menarik sebenarnya itu sih kalau di kontemporer itu dari ide-idenya sebenarnya yang asik, konsep-konsep musikalnya gitu. Mungkin gitu Pak. Ya sebelum nanti Kak Levi jelasin nih contohnya seperti apa, terus perbedaannya seperti apa. Tadi kan bilang mengenai modernisme, avant-garde dan postmodern ini kan satu kesatuan yang berkesinambungan ya. Nah, sebenarnya kalau kita mau membedakan modernisme itu apa, avant-garde itu apa, postmodern itu apa sih? Kalau Kak Levi memandang ini. Oke, kalau aku mulai dari bahas tentang avant-garde-nya dulu ya. Iya.
Jadi gini teman-teman, kalau avant-garde itu kan bahasa Indonesianya itu garda depan. Ya, jadi itu dianggap musik paling mutakhir gitu ya, kesenian paling depan, paling baru gitu, avant-garde. Jadi musik-musik avant-garde ini mengklaim dirinya itu 80%, 90% itu baru gitu. Walaupun tidak mungkin 100% baru ya. Ya. Gitu. Tapi misinya sebenarnya tentang inovasi satu, inovasi tentang ilmu musiknya sendiri. Jadi pengembangan pengembangan tentang ilmu musik misalnya, ya itu tadi tentang konsep musik, tentang organologinya, bisa tentang aransemen musiknya gitu. Itu banyak riset sebenarnya. Jadi orang-orang avant-garde ini sebenarnya bisa dibilang ilmuwannya di seni ya. Ya. Bisa dibilang orang-orang ini ilmuwannya. Jadi mereka memikirkan apa sih ini biar kesenian ini bisa dibilang dinamik gitu loh. Ada sesuatu yang baru yang disuguhkan, ada sesuatu yang dikembangkan gitu. Jadi satu itu tentang avant-garde. Jadi semangatnya tentang menciptakan kesenian garda depan paling baru gitu. Nah itu tuh avant-garde sendiri ya itu tentang penciptaannya ya, tentang garapnya, tentang struktur musiknya, tentang alat musiknya bisa gitu. Jadi apapun itu, mulai dari konsep sampai alat musiknya, sampai ke ini penyajiannya bisa jadi, sampai ke performingnya itu dipikirkan apa sih yang baru gitu. Jadi avant-garde ini bisa jadi berbagai sumber ya. Jadi sumber kritik sosial bisa, kritik politik bisa, jadi kritik musik itu sendiri bisa. Jadi kritik ini bukan berarti kita nggak suka ya, yang nggak suka tentang 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 musiknya. Jadi Ya. kita itu sebenarnya melakukan kritik, orang-orang avant-garde itu melakukan kritik musik itu bertujuan ini apa, supaya bisa dikembangkan lebih lagi, tidak stagnan gitu sebenarnya gitu ya. Terus apa yang Postmodern. mungkin kalau postmodern ya, sebelumnya mungkin modern dulu. Ya, modern Jadi dulu. kalau modern dulu itu setelah avant-garde ini kan dia dianggap yang apa namanya, yang benar-benar baru gitu ya Mas ya. Maksudnya belum belum apa, misalnya belum lumrah itu di Ya. apa, di masyarakat. Ya. Misal sebagai contoh gini aja, apa misalnya ada ada tokoh misalnya tentang misalnya siapa ya, misal Arnold Schoenberg. Ya. Arnold Schoenberg ini kalau teman-teman nanti bisa ini apa, searching ya di Google tentang Arnold Schoenberg itu, dia yang sebelum zamannya Arnold ini itu tangga nada itu ya cuma 7 itu. Ya. Jadi ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu. Ya. Nah, terus Arnold Schoenberg ini riset terus apa namanya, menciptakan interval itu tidak dibagi satu terus satu setengah, tapi dibagi setiap setengah gitu. Jadi ada istilah duo detonik itu. Jadi menciptakan jarak itu setengah-setengah antara satu nada ke nada lain. Nah, zaman dulu kan kayak gitu aneh ya, mau jarak naik setengah-setengah gitu mungkin zaman dulu aneh. Ya. Tapi setelah puluhan tahun, ratusan tahun itu malah jadi ini apa namanya, dasarnya musik barat malah. Ya. Sekarang keilmuan musik barat kan malah ngambil dari ini tuh idenya Schoenberg ini malah gitu.
Terus misal kalau tokohnya avant-garde lain ada John Cage gitu yang apa mengkritik sosial apa namanya? Kok mengkritik sosial, mengkritik musik ya. Ya. Jadi orang dulu itu mungkin tanda diam, tanda silence itu tidak dianggap musik karena tidak ada bunyinya gitu tuh. Ya, Nah, ya. tapi si John Cage ini menyodorkan konsep kalau diam itu sebenarnya juga bagian dari musik. Kalau enggak ada tanda diam, tandanya apa nyambung terus kan cuma jadi satu nada apa beberapa nada yang panjang tuh. Misalnya do, tapi enggak ada potong-potongannya gitu kan, enggak bisa jadi membentuk ritmik gitu, enggak bisa membentuk apa irama gitu kan enggak bisa gitu. Nah, ini John Cage tuh menawarkan itu. Nah, balik lagi kayak idenya Schoenberg tadi yang di avant-garde. Terus kan ketemu duodetonic itu. Nah, duodetonic itu masuk di era modern jadi sesuatu yang lazim gitu. Jadi budaya baru. Nah, di modernisme itu istilahnya kayak mematenkan keilmuannya itu sendiri, Mas. Ya. Jadi mematenkan apa namanya konsep-konsep dari ilmuwan-ilmuwan itu, terus di apa namanya kayak disepakati, terus ya jadi budaya baru. Misal kayak budaya musik ini berangkatnya mesti dari musik tradisi, Mas. Musik klasik, musik tradisi gitu berangkatnya dari situ mesti. Oh, artinya munculnya ini musik. Ya. Dari Schoenberg ini berarti ini ya, sebelumnya musik itu tidak ada yang sekarang dinamakan kromatik itu ya? Nggak ada. Ada ya. Nggak ada. Nggak ada. Jadi zaman apa? Schoenberg di zaman apa? Schoenberg itu ya kalau di periodisasi ya berarti ya di ini tuh apa namanya? Barok masuknya ya di barok itu. Barok sudah ya? Barok itu udah mulai ada kromatik. Jadi mungkin di pertengahannya itu, Pak. Ya, dia di zaman di pertengahan mau masuk ke barok itu berarti dia. Gitu. Nah, waktu masuk barok itu kan itu abad modernnya musik ya, periodisasinya malah ya. Mulai dari situ gitu. Nah, seperti itu Mas. Jadi kalau modern itu mungkin mematenkan keilmuannya gitu. Jadi paten gitu. Jadi munculnya genre-genre gitu mungkin juga dari situ Mas. Dari zaman munculnya modern, disebut modern itu kan disepakati ya. Misal munculnya jazz gitu. Munculnya jazz, terus nanti munculnya apa namanya budaya populer itu masuknya dari modern Mas itu. Gitu. Jadi dampaknya seperti itu sih. Jadi modern tuh seperti kayak sudah keilmuan dari avant-garde yang disepakati gitu mungkin. Gitu. Seperti itu Mas kalau di modern. Kayak seperti Arnold Schoenberg itu salah satu tokoh avant-garde juga bisa merubah budaya musik yang awalnya memang dikatakan kontemporer karena belum lazim gitu ya. Tapi akhirnya jadi sesuatu yang umum, akhirnya jadi lagi. Nah, mungkin nanti teman-teman yang mau membuat musik kontemporer ini bisa ya. Mungkin sekarang tidak akan dipandang itu sebagai musik, tapi 50-100 tahun lagi mungkin budaya kalian itu akan jadi satu hal yang diwajarkan. Seperti itu ya Kak Levi ya. Betul. Nah, kalau boleh nambah ya Mas ya. Jadi buat ini aja, buat referensi buat teman-teman gitu. Itu
di Indonesia sendiri itu ternyata banyak loh Mas, tokoh avant-garde-nya juga ternyata banyak gitu. Ya, saya contoh misal ada Pak Sadre gitu ya. Iwayan Sadra ya. Almarhum Pak Sadre itu dia Iwayan Sadre, nah itu dia berangkatnya dari konsep dulu gitu. Ya, nanti ada istilah bebaskan bunyi dari budayanya gitu. Yang ekstrim kan dia Ya. kan berangkatnya dari itu, dari kritik sosial, kritik musik gitu. Ya. Nah, terus ada kalau organologi ada, kalau di Jogja ada Pak Mehmet, tahu ya? Pak Mehmet ya. Pak Mehmet ini yang bikin gamelan batu gitu. Jadi nyetemi batu, batu itu disetem, dilaras ya, walaupun rada dianggap sekarang rada aneh ya. Tapi mungkin suatu saat loh batu itu jadi komoditas alat musik, siapa tahu kan gitu. Nah, nanti teman-teman banyak nanti di Indonesia ternyata banyak kok ilmuwan apa ya, avant-garde gitu, banyak. Sebenarnya kalau boleh ngomong misalnya kayak Pak Narto Sabdo gitu tuh sebenarnya juga seniman avant-garde loh itu Mas. Angker juga ya, Jadi karena menembus batas yang harus boleh di budaya-budaya kita. betul. Ya modalnya mungkin riset sama nekat ya. Ya. Gitu. Kalau kalau enggak risetnya nggak kuat, jangan nekat gitu. Harus risetnya kuat dulu karena ini. Ya. Kalau itu kan apa, bicara kritik Ya, ya. dari ini ya. Untuk teman semuanya, untuk anak-anakku semuanya, jangan sampai kamu nekat membuat sesuatu kalau kamu tanpa riset yang cukup gitu. Kamu tujuannya apa sih membuat ini? Seperti itu. Ya. Boleh merubah tone itu boleh, karena tone itu kan bisa jadi jarak intervalnya bisa berbeda ya Kak Levi ya. Kemudian bunyinya juga tidak harus betul. Isolasi itu berapa sen tidak harus sama ya. Bisa juga do itu kamu anggap do, re-nya bukan pada di nada re, tapi ada di nada re naik setengah gitu juga. Betul. Siapa tahu itu jadi sesuatu yang baru. Tapi harus konsisten ya. Iya. Ya. Kalau iya betul. Kalau nggak betul. Budaya baru ya. Iya. Nanti hilang, cuma 1 semester hilang, nanti tidak jadi baru. Kemudian yang terakhir postmodern. Oh, oke. Terima kasih Mas sudah diingatkan. Kalau postmodern itu sebenarnya bicaranya nanti tentang ini, tentang industrinya, tentang kapitalisme, tentang industrialismenya itu, gitu Mas. Jadi dari era modern ke postmodern itu, kuncinya di postmodern itu ada jual belinya gitu. Kuncinya nomor 1 yang teman-teman gampangnya mau inget di postmodern itu apa, yaitu industrinya, ada muncul industri musiknya gitu. Misalnya kalau sekarang yang baru ramai apa, dangdut gitu, keroncong dangdut gitu. Zaman dulu keroncong mungkin industrinya masih sekitar di area RT RW mungkin kayak gitu ya, mungkin di sekitar antar kampung, antar desa gitu. Ketika masuk di era postmodern, nah itu nanti mulai disebarluaskan karyanya, mulai dari kaset gitu, mulai dari sekarang mungkin online ya lebih banyak ya, Spotify, YouTube gitu. Itu dampak era dari postmodernisme sebenarnya. Gitu. Jadi kuncinya ada di industrialisme, kapitalisme. Jadi kalau jadi munculnya itu sebenarnya tentang apa ya? Jadi tentang ya ini pemenuhan kebutuhan pasar sebenarnya. Sebenarnya kayak pemenuhan kebutuhan pasar. Contoh ya, misal kalau di era modern itu yang dikunci, kalau aku ambil contoh di Indonesia ya. Misal di
era modern itu kayak wayang kulit lah. Ya. Wayang kulit semalam suntuk gitu. Mulainya dari jam 9 malam sampai jam 5 subuh gitu ya. Ya. Zaman dulu mungkin zaman kakek neneknya kita gitu tuh banyak nih, wah ada pentas wayang kulit semalam suntuk nih dari daerah-daerah, dari berbagai penjuru datang ke apa namanya tempat pementasan kan gitu. Nah tapi itu contoh ya. Terus kita ambil contoh wayang kulit, terus masuk ke wayang kulit di era postmodern. Ya. Wayang kulit di era postmodern ini karena kebutuhan pasarnya mungkin bisa dibilang kebutuhan pasar milenial yang opo-opo mungkin butuh nangkepnya cepet gitu ya. Ya. Sidik we tapi aku dapat intisarinya gitu. Nah mungkin terus muncul di mungkin di YouTube gitu ya. Mungkin muncul di YouTube wayang durasinya 1 jam 2 jam. Kita mungkin teman-teman nyebutnya wayang ringkes ya Mas Danang ya. 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 Nah kayak gitu wayang ringkes itu jadi yaitu untuk pemenuhan pasar era sekarang gitu. Eranya sekarang butuh dapetnya cepat. Nah, terus mungkin kalau boleh contoh lagi, contoh dari modernisme ke postmodernisme. Itu tadi kan kalau wayang kulit itu contoh untuk durasi, Mas. Ya. Jadi kalau zaman dulu durasi panjang, sekarang pindah ke durasi pendek. Musik klasik pun juga gitu, Mas. Pertunjukan musik orkestra itu dulu kan juga apa namanya? Harus di ruang auditoriumnya yang proper, terus ada adat apa namanya performnya juga, maksudnya ada gestur performernya juga itu Mas. Nah sekarang kalau musik klasik mungkin diambil satu bagian lagu masuk ke YouTube udah cukup gitu, masuk ke Spotify dan lain-lain. Di jalan kita denger ke lagu kan enggak kayak zaman dulu harus satu album selesai. Kalau di orkestra kan gitu tuh, satu apa namanya satu pertunjukan tuh ada beberapa banyak karya gitu, karyanya panjang-panjang juga pasti. Nah tapi ada di era postmodern itu dicomot satu-satu, satu judul gitu, biar yang kalangan sekarang bisa nyernanya itu lebih cepat mungkin gitu. Media hiburan, media entertain kan seperti itu sebenarnya. Nah itu kalau dari durasi. Terus kalau dari perpindahan modern ke postmodern lagi, dari genre itu muncul kayak mix genre gitu Mas. Mix kayak apa? Genre-genrenya itu mix genre, misalnya ya keroncong gitu. Keroncong nanti mungkin bisa mix sama dangdut gitu, keroncong dangdut gitu. Yang berkembang sekarang kan gitu ya, Pak. Iya. Yang berkembang Pop sekarang dangdut itu kan masuk ya. ya, keroncong dangdut yang sekarang ya. Keroncong dangdut itu kan naik gitu. Jadi itu sebenarnya itu mungkin bisa dibilang trik pasar ya. Trik pasar menyiasati dari modern ke postmodern gitu. Kalau zaman modern mungkin bisa berdiri sendiri-sendiri, bisa apa namanya, bisa gagah-gagahan sendiri-sendiri. Nah, gitu. Kalau di zamannya postmodern lebih banyak ke itu pengembangan selera pasar gitu. Nah, misalnya dangdut koplo terus gitu setahun 2 tahun, mungkin setahun awal gitu mesti asik Mas. Nanti mungkin setahun 2 tahun, ke 3 tahun mungkin dah jelek tuh Mas, dah bosen gitu. Nah itu menyiasatinya apa gitu, di mix gitu. Ini sing rodok vokalnya rodok ngepop ya, agak ngepop gitu. Band milenial bisa nyanyi gitu, bisa ikut apa namanya, bisa nyanyi. Nah itu mix genre. Itu kan bicara tentang garap ya. Nah terus ada mungkin yang terakhir itu mungkin yang di aransemen juga itu kan lirik ya, lirik penciptaan lirik itu
ndak yang panjang-panjang lagi. Mungkin cuma 1-2 bait itu udah cukup. Udah bisa ngunci pasar itu, bisa ngunci ke penikmat musiknya gitu. Jadi kalau teman-teman bisa peka terhadap era tersebut, ya mungkin bisa jadi salah satu ide produksi musik gitu ya. Mungkin syukur-syukur loh ya, bisa jadi ini apa namanya, jadi strategi baru untuk berkarya musik ya. Walaupun sebenarnya berkarya musik ya berkarya aja gitu ya, tapi ada orang yang ini ya apa, mempertimbangkan tentang industrinya gitu, mempertimbangkan tentang eranya sekarang ini biar bisa diterima masyarakat seperti apa gitu. Seperti itu sih Mas, kalau postmodern kuncinya di industrinya gitu Mas. Kalau boleh saya sampaikan seperti itu. Tapi nanti kalau Iya. Mas Danang ada pengembangan, boleh Mas, nanti bisa dibantu ini ya, dikembangkan lagi gitu. Berarti Kalau postmodern itu lebih ke arah komoditi ya. betul, Komoditi komoditasnya. apa-apa yang apapun harus bisa dijual gitu ya. Bagaimana Betul, betul, dari durasi itu betul. tadi, dari Ah, dari liriknya dulu banyak sekali kalau kita sempat melihat musik-musik tahun 90-an gitu aja. Mungkin kita mau menghafal lagunya Dewa 19 yang album pertama, album kedua mungkin masih mikir ya, karena panjang sekali. Tapi kalau kita dengar lagunya Dewa 19 yang sudah tahun 2000 ke sini, itu udah mulai sedikit liriknya, lebih sedikit. Wah, Nah, betul apalagi Mas. di TikTok. Nah, di TikTok semakin Wah, aku yang memang untuk TikTok ya, hanya satu bait, dua bait, bukan sebenarnya ya, hanya 2 kalimat atau 1 baris gitu diulang-ulang. bener. Paling 15 detik lah itu efektif. Itu bener, betul. Ya, Betul, ya itu. ya, kebutuhannya sudah berbeda. Mungkin Bener juga Mas. ada yang bilang bahwa dari zaman klasik itu yang saya maksud zaman tradisional ya, ke zaman avant-garde tadi, dari era avant-garde, modernisme, kemudian postmodern. Mungkin dari sisi musikalitas mulai idealisnya semakin menurun, ya, semakin menurun. Ini lebih mudah lagi untuk kalian mungkin membuat. Makanya kemarin kalau saya bilang kalian harus membuat konsep musik kontemporer, kalian masih bingung. Nah, ini video yang mudah-mudahan bisa menjelaskan dari apa yang maksud kemarin. Nah, ya, mungkin itu yang bisa kita bahas malam ini ya, Kak Revi. Ya, iya Mas Danang. Terima kasih sekali sudah memberi penjelasan pada adik-adiknya. Sama-sama. Ya, Mudah-mudahan ada yang sama-sama. seperti Kak Nevi ya, Wah, kerjanya santai. harus lebih harus lebih keren. Jangan kayak saya. Jangan seperti Kak. Tapi gini ya, buat kalian juga jangan takut untuk berkarya, karena Coba, betul. jangan hanya motivasinya uang. Kalau motivasinya uang pasti kalian nggak akan jadi karyanya. Nah, seperti Betul. ya kalian bisa simak nanti karyanya Kak Levi di Satika Musik ya, Kak Levi ya. Ya. Ya nanti di Ya. akhir video ini saya beri linknya lah. Bisa follow Oke. untuk Siap. ya. Oke, seperti itu. Ya, terima kasih Mas Danang. Sekian dulu. Boleh sharing-sharing. Ya, terima kasih Kak Levi ya. Sukses buat Satika. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Danang. Salam buat murid-murid Mas Danang. Oke, sukses selalu, semangat selalu. Ya. Oke, saya closing aja ya untuk kali ini. Silahkan kalian bisa sharing lagi, tapi video ini mudah-mudahan bisa menjadi bahan buat kalian merenungkan karya apa saja untuk bisa kalian buat. Nanti saya juga akan berikan list untuk
apa saja sih musik avant-garde yang bisa kalian lihat contohnya gitu, nanti saya beri linknya ya di akhir video ini, dan ada di deskripsi juga di bawah video ini, karena ini nanti ada di YouTube ya Kak Levi ya. Gitu. Ya, siap. Ya, oke. Terima kasih untuk malam ini ya Kak Levi ya. Terima kasih untuk malam ini ya. Semangat buat kalian, belajar, jaga kesehatan, dan selalu semangat belajar memberkati. Jajar penuh pesona, surga kecilku juluk Nusantara. Tanahku padaku Indonesia, kobarkan semangat Pancasila. Indonesia Jaya. Suku bahasa, indah karya seni, kaya akan sastra, satu